Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan dalam channel Gibas Teknik, channel yang membahas teknologi seputar otomotif. Pada kesempatan kali ini kami dari Gibas Teknik merupakan pasien motor RX S, ya, motor tua. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan untuk mencoba meneliti kerusakan atau berbagi kepada teman-teman sekalian untuk pengecekan kondisi dari mesin tersebut. Nah, pada kesempatan ini mesinnya alhamdulillah sudah selesai dibongkar, tapi belum sempat full dibersihkan. Nah, kendalanya yang pertama, motor ini suaranya agak kasar, ya, suara agak kasar, kemudian oli keluar dari berbagai arah, dari berbagai tempat, ya. Kemudian bau olinya berubah, dalam artian seharusnya oli atau bau dari asapnya itu sesuai dengan jenis oli yang digunakan. Nah, kali ini olinya baunya tidak sesuai dengan jenis oli yang digunakan, ya. Kemudian mesin ini hidup, tetapi suaranya kasar. Kemudian kalau kita mau gas belajar lebih kuat lagi, ya takutnya rontok nanti, ya. Terpaksa kita melakukan proses pembongkaran total. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan kerusakan yang terjadi atau cara pengecekan apa yang harus dicek, apa yang harus dilihat. Kalau kondisi mesin misalkan kayak gini, mesin suaranya kasar seperti tadi, kemudian tenaganya berkurang, kemudian bau dari asap knalpotnya tidak sesuai dengan merek atau jenis oli atas yang kita gunakan. Nah, ini udah kita bongkar, ya, alat-alatnya bisa teman-teman lihat. Nah, mungkin kita mulai dari paling selatan, ya. Ya, yang di sebelah kiri saya di sini bisa kita lihat. Di sini kalau orang bengkel ini orang menyebutnya kopling house, ya. Sini ada tutupnya, kemudian ada plat kopling sama kampas kopling. Kalau kita lihat secara sepintas, nah, di sini bisa kita lihat rumahan dari kampas kopling ini pecah, ya. Nah, ini terpaksa harus kita ganti untuk solusinya. Nah, kalau kita paksain pasang tanpa mengganti bisa, tapi takutnya nanti kalau kita tidak ganti terjadi slip pada koplingnya. Maksudnya slip itu pas proses kita ngopling, tenaga yang tersalur dari crack as tidak optimal terhubung atau tersalurkan ke bagian gearbox yang ujung-ujungnya tenaga mesin berkurang, ya. Ciri-cirinya kayak suara kampas kopling yang habis, ya, agak ngaung, ya. Nah, itu kalau kita tidak ganti bagian rumahannya ini. Nah, rumahnya ini bisa kita ganti rumahannya, Bang, ya. Caranya kita buka pennya. Kita buka pennya di sini. Kemudian kita ganti rumahan, pasang pen lagi. Kemudian kita harus cek kondisi dari spillingnya, ya. Ini spilling atau istilahnya orang sebut spilling, ya. Jarak bebas pemasangan antara kopling, rumahan kopling dengan gear kopling house, ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terlalu besar, ya, jarak spillingnya, ya. Jadi berhubung kita ganti rumahan kopling house, sekalian kita ganti pennya sama karet kopel atau karet koplingnya yang ada di dalam, ya. Nah, kemudian yang harus kita cek bosnya, ya. Ini bos kopling. Nah, apakah goyang atau tidak? Nah, kebetulan untuk kali ini dia tidak goyang, jadi masih bisa terpakai. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kondisi dari kampas kopling dan plat kopling. Nah, kalau kampas kopling ini bisa kita ukur menggunakan skate mark, ya, atau jangka sorong, ya. Nah, caranya kita ukur bagian kampasnya, ya. Nah, kita ukur bagian kampasnya. Nah, ini ujung alat ukur kita satukan atau kita jepit bagian kampas kopling, kemudian kita kunci, kemudian kita baca hasil pengukuran. Kalau di sini bisa kita lihat, ya. Kalau kita lihat
hasil pembacaan ukurannya sekitar 3,20 ya. 3,20. Nah, di sini 3,20 mm. Jadi kalau kita mengikut ke standarnya, plat kopling ini masih bisa terpakai kalau ukuran ketebalan standarnya. Tapi kalau kita melihat dari istilahnya secara kasat mata, kondisi kampas kopling ini sudah berat ya, sudah berat. Jadi kita sarankan kampas koplingnya juga harus diganti. Nah, untuk pengukuran seperti tadi, jangan kita mengukur cuma di satu tempat untuk kampas koplingnya. Usahain 3 atau 4 tempat kita ukur. Apakah ukurannya sama 3,20 mm atau berkurang. Nah, kemudian misalkan kita ukur 3 tempat. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3. Kalau hasil rata-ratanya nilai pengukurannya 3,20 atau range-nya 3,15 sampai 3,20 masih layak dipakai. Tapi kali ini karena kampas kopling ini sudah berat, kita sarankan kampas kopling ini harus diganti. Bisa dilihat. Nah, kampas kopling sudah berat. Nah, kemudian plat kopling. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, kondisi plat kopling masih bagus ya. Plat kopling masih bagus, tidak ada cacat, kemudian tidak ada bagian yang tergores ya. Masih aman. Jadi untuk bagian kopling house, rumahannya harus diganti dan kampas kopling juga harus diganti. Jadi ini sumber kenapa tenaga berkurang. Sumber yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat tutup ya, tutup dari kopling house. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, ada bagian yang tidak rata ya. Nah, bagiannya di sini sudah tidak rata. Jadi kalau sudah kayak gini seperti tadi, kalau sudah tidak rata kayak gini, kinerja dari plat pier kopling akan kurang maksimal jadinya kalau dia tidak rata. Jadi kita sarankan tutupnya ini juga harus kita ganti ya. Ini untuk tutup kopling house ya. Nah, untuk pier kopling. Nah, di sini pier kopling. Nah, kalau kita lihat ini masih pakai yang aslinya ya. Rasanya kalau kita mengukur ini kita harus menggunakan spring tester ya untuk menentukan berapa kelenturan dari pier ini. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, ukuran dari setiap pier ini masih sama ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ketemu kemudian ukuran dari pier ini berbeda, harus diganti biar sama. Nah, ya, kalau kita ukur bisa kita ukur caranya kayak gini ya. Ukur ketebalannya, kemudian kita lock. Oke. Nah, gini caranya. Kalau kita baca ini ukurannya 31,25 ya. Per ini 31,25 mm. Nah, jadi begitu juga pier kopling yang 3 ini ukurannya harus sama ya, 31,25. Nah, masih sama. Yang satuan juga. Oke. Masih sama. Yang selanjutnya. Nah, masih bisa terpasang ya. Jadi kita bisa simpulkan pier koplingnya masih aman. Kemudian bagian bos ya, ini yang terhubung ke bagian keruk as, ini bosnya. Nah, kita ukur. Nah, masih putarannya atau masuknya lumayan keras, jadi bisa ini kita simpulkan bosnya masih bagus ya. Kemudian kita coba untuk pemasangan dari gear primernya. Oke, gear primer masih aman. Nah, yang perlu kita cek juga dari kondisinya yang di sini untuk gear primer ini
apakah bagian gear-gearnya sudah aus atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini bagian gear-gear ini masih aman, bisa terlihat. Kalau ini aus, takutnya nanti pas proses pemasangan, setelah hidup, pas kita mau jalan, suara mesin mendengung. Jadi sumber utama kenapa mesin mendengung untuk RX maupun RX yang di sini ya. Yang di sini sama bagian gear coupling house. Kalau bagian ini ada yang aus untuk gearnya, ini yang mengakibatkan suara mesin mendengung pas kita mau jalan ya. Nah, jadi kalau ada bagian yang aus, kita sarankan gear prima maupun gear dari rumahan koplingnya diganti. Nah, kalau yang ini masih aman ya, masih bisa dipakai. Nah, gear primer sudah, kemudian gear coupling house sudah. Sekarang kondisi dari gearbox. Oke, di sini gearbox untuk RX King atau RXS ya. Nah, di sini gearbox atau gigi dari RXS susunannya ada 5. Jadi kalau dia berjumlah 5 buah berarti giginya juga ada 5 buah. Sekarang untuk menentukan mana gear untuk gigi 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, untuk menentukan itu kita harus tahu mana gear input dan mana gear output. Nah, kalau kita lihat di sini, gear input itu bagian yang terhubung ke coupling house. Itu gear input. Gear output as yang terhubung atau gear yang terhubung ke bagian mana dia di sini? Ke bagian gear depan roda ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang ini ya, ini yang terhubung ke bagian gear depan roda, ini yang terhubung ke bagian coupling house rumahan yang di sini. Nah, kalau kita lihat ini terpasang di sini ya. Oke, jadi ini gear atau as input, ini gear dan as output. Sekarang mana gigi 1, 2 dan 3 dan seterusnya? Oke, kalau kita lihat gigi 1 itu perbandingannya inputnya lebih besar, gear inputnya lebih kecil ketimbang gear output, dan begitu seterusnya. Semakin besar jumlah gigi, perbandingannya akan semakin kecil. Nah, itu teori dasarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini bisa kita simpulkan gear untuk gigi 1 yang paling kecil. Nah, untuk input ini gear gigi 1, kemudian yang kedua yang di sini, yang lebih besar lagi ini yang ketiga, yang lebih besar lagi yang ini yang keempat, ini untuk gear yang ke-5. Oke, jadi gear input untuk gigi 1 yang di sini, gigi 2 yang di sini, gigi 3 yang ini, gigi 4 yang ini, dan gigi 5 yang di sini. Nah, sekarang as yang outputnya sama ya, tinggal kita lihat yang terhubung. Yang tadi gear inputnya yang di sini, berarti gear 1 untuk input dan outputnya atau rasionya yang di sini sama yang ini. Berarti ini untuk gigi 1, kemudian ini gigi 2, ini gigi 3, ini gigi 4, dan ini gigi 5. Oke, bisa jelaskan, bisa dilihat. 1, 2, mana dia tadi? 3, 4, dan 5. Oke, bisa kita lihat jelas kan? Nah, ini untuk susunan gear. Ya, yang harus kita cek di sini yang pertama bagian pengungkitnya. Oke, pengungkit di sini tidak boleh ada bagian yang aus ya. Nah, kalau kita lihat pengungkitnya masih aman, belum ada bagian yang aus. Jadi ada 3 pengungkit, 1, 2, 3 ya, masih aman, tidak ada bagian yang aus. Nah, kalau ini aus takutnya nanti perpindahan gigi kurang normal atau bisa-bisa selip ya kalau ini bermasalah. Kemudian kita harus cek juga kondisi dari tempat dudukan pengungkit tadi, apakah dia longgar atau tidak ya.
Nah, berarti bukan. Nah, bukan. Oke. Nah, kalau di sini pengukitnya sudah terlalu kocak, ada spilling terlalu besar, berarti bagian gear ini bermasalah. Kalau yang di sini masih aman, ya. Itu, ya, masih tidak terlalu besar, aman. Oke, aman. Nah, untuk susunan gearbox C1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Kemudian pengukitnya masih aman, susunan gearbox juga masih aman. Oke. Nah, tadi sudah coupling house sudah ada masalah. Masalahnya di rumahannya sama kampas kopling harus diganti. Kemudian tutupnya juga udah aus, jadi harus diganti. Per kampas kopling, kemudian stud pemindahnya atau capitannya masih aman. Nah, sekarang drum shaft atau jalur pemindah giginya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini terhubung ke bagian yang di sini, ya. Nah, ini yang menggerakkan perpindahan gigi, ya. Begitu kita tuas persneling ditekan, ini yang menggerakkan gear itu untuk pindah ke gigi 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang perlu kita cek yang mana? Bagian yang masuk atau yang bundar ini ke bagian drum shaftnya. Jangan terlalu banyak spillingnya. Kalau ini masih aman, ya. Oke, masih aman dan tidak ada bagian yang aus. Ada yang aus tapi tidak terlalu, masih tidak terlalu besar, ya. Kalau kita ukur mungkin ausnya, kita ukur pakai ini, ukurannya 5,75, ya. Yang bagian yang aus. Bagian yang tidak aus ini kita lihat 5,80, berarti 0,05 bagian yang aus, masih aman, tidak terlalu bermasalah, masih aman. Nah, yang selanjutnya bagian kruk as, ini yang paling vital, ya. Ini dulu persnelang kita lihat. Nah, bisa kita lihat secara kasat mata, kalau ada bagian yang aus berarti as ini harus diganti. Yang kedua, bagian as ini tidak lurus atau center, terpaksa harus kita ganti. Kalau ini asnya masih aman, tidak ada bagian yang aus. Kalau kita lihat secara kasat mata masih tidak ada yang bengkok, masih aman. Yang ketiga, harus kita cek kondisi dari gear masuknya tuas persneling, ya. Kalau ini masih aman, ya. Kalau ini aus harus diganti juga. Kenapa? Kalau kita tidak ganti, ya nanti pas proses pemindahan gigi bermasalah di sini, tidak bisa masuk giginya gara-gara ini sudah aus. Berhubung karena kita buka komponen total, kalau bagian ini aus, ya harus diganti secepatnya, ya. Timbang kita buka mesin lagi untuk sekedar mengganti ini nantinya. Nah, kalau pada kesempatan ini kondisi as ini masih aman, as persneling aman. Nah, kemudian bagian kruk as ini yang vital. Oke, kruk as. Nah, untuk menentukan masih bagus atau tidak, bisa kita lakukan secara manual, ya. Bisa kita pukul, kita pegang bagian sini, kemudian kita pukul. Nah, ini sudah pas kita pukul ada hentakan di bagian asnya. Nah, kalau udah hentakan, kita bisa pastiin lahar dari kruk as ini rusak, jadi harus diganti. Kruk as diganti. Apa namanya? Stang piston harus diganti. Ini stang pistonnya sudah oblak. Ini sumber masalah yang pertama untuk ribut, sudah ketemu. Ini bersumber dari stang piston. Oke, yang kedua dari bagian lahar. Nah, gerakannya aman. Tapi kalau coba kita goyangkan, nah di sini juga ada masalah. Pergerakan spillingnya sudah terlalu besar, berarti lahar ini juga sudah aus. Jadi stang piston, kemudian lahar piston, lahar stang piston sama kelahar kerik asnya juga harus diganti. Ini juga sumber masalah, ini bikin ribut juga.
Nah, kita harus lihat juga sel yang di sini ya. Ini sel biar bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, khususnya di bagian pembakaran bawah, tidak keluar atau tidak masuk ke ruang oli. Nah, dari sini kalau ini rusak, oli bawah atau oli mesin bawah bisa bercampur dengan oli atasnya. Itu yang mengakibatkan bau dari gas buangnya berbeda di asap knalpotnya, tidak sesuai dengan oli atau merek oli yang kita pakai kalau ini yang rusak. Tapi ini masih aman ya. Nanti kita cari lagi mana bagian yang rusak. Nah, sel untuk kerik asnya ini satu. Nah, kemudian senter nanti ini kalau bagian as senter atau tidaknya nanti kita pas ganti stang pistonnya, kita konsultasi sama tukang treknya apakah masih layak pakai atau tidak. Kalau masih layak pakai, masih kita bisa pakai lagi untuk kerik asnya atau harus diganti. Kalau kita lihat kasat mata ya, ini bagian masih aman, tidak ada bagian yang aus ya. Kalau ada bagian yang aus harus kita ganti juga ya. Bisa kita tambal tapi kita sarankan ganti biar aman ya. Malum kalau pemilik Erik Ing maupun Erik S itu sangat teliti pada motornya, tapi ini masih aman. Oke, sumber suara udah ketemu, stang piston dan lahar. Ini lahar bagian yang masuk ke gigi primer ya. Gigi primer sudah kalah. Oke, yang selanjutnya kita cek kondisi crankcase ya, crankcase kiri dan kanan. Ini crankcase kanan ya. Yang kita cek yang pertama kondisi lahar, putarannya berat atau tidak. Semua lahar dicek. Nah, kalau kita lihat di sini lahar untuk inputnya masih aman. Nah, yang bermasalah di sini lahar untuk outputnya. Ini output yang terhubung ke starter. Nah, yang di sini. Oke, lahar yang ini yang bermasalah, ini harus diganti. Nah, yang kedua sel kerik as. Ini sel kerik as yang kedua. Aduh, ini ketemu ini. Sel kerik asnya rusak. Nah, bisa teman-teman lihat jelas? Oke. Ini sel kerik as bagian kanan rusak. Nah, jadi bisa kita simpulkan asap knalpot yang untuk motor ini untuk baunya tidak sesuai dengan merek oli yang dipakai. Sumber masalahnya berasal dari sel ini. Kenapa baunya bisa bermasalah? Nah, ini kan sel ini berfungsi untuk mencegah oli tidak masuk ke kiri ataupun bagian kanan ya. Jadi ada oli pembakaran untuk oli atas di bagian dalam, kemudian di bagian luar di sini ada oli mesin ya. Kalau sel ini rusak ya, baik itu oli untuk hasil pembakaran juga bisa keluar, kemudian oli dari oli mesin itu juga bisa masuk kalau sel ini rusak. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan yang bikin dia baunya itu berbeda, oli mesin bawah atau oli mesin yang berada di gearbox masuk ke ruang bakar melalui sel kerik as yang rusak ini. Oke, jadi ketemu permasalahan yang kedua. Kenapa bau oli atau bau asap knalpot tidak sesuai dengan merek pabrikan oli yang kita gunakan? Karena biasanya kalau teman-teman yang udah sering pakai 2 tak, bau-bau dari merek-merek oli itu bisa kita tanda ya. Nah, pada motor ini bau olinya atau bau asap knalpotnya tidak sesuai dengan merek yang digunakan. Udah ketemu masalah yang kedua. Oke, bagian crankcase kanan, lahar untuk outputnya harus diganti, sama sel dari kerik as harus diganti. Kemudian yang selanjutnya bagian crankcase kiri. Nah, crankcase kiri di sini ada lahar yang masih belum terbuka. Nanti kita buka ketika teriak atau bisa kita panaskan. Tapi kalau kita panaskan, semua sel yang terpasang harus kita buka ya. Kalau kita panaskan manual atau panaskan sendiri. Kalau kita ke tukang teriak, nah bisa kita diteriakin di sana ya untuk membuka lahar ini. Nah, untuk mengecek lahar ini kita coba putar yang pertama, yang kedua kita coba goyangkan.
Oke, kita coba yang pertama, kita coba putar, putarannya tidak bisa dan sulit kalau kita masukin oli untuk mencoba melemaskan putarannya. Kalau udah kayak gini ya masalah juga. Nah, udah banyak sekali kotoran atau udah aus. Jadi lahar crankcase kiri juga harus kita ganti. Ini juga sumber suara ribut ya. Oke, kemudian kondisi selnya. Sel di sini, nah bisa kita lihat ada bagian yang dilem. Nah, kalau udah kayak gini, nanti ketimbang kita bekerja 2-3 kali, sel ini juga harus kita ganti ya. Nah, permasalahan yang ketiga tadi oli rembes banyak keluar. Nah, permasalahan rembesnya yang pertama bermasalah mungkin dari kepresisian crankcase ini. Jadi nanti setelah kita bersihkan, kita coba pakai mister baja, kita lihat apakah ada bagian yang tidak rata atau tidak ya. Nah, kalau ada bagian yang tidak rata, terpaksa harus kita pergi ke tukang bubut ya. Nah, kalau di sini kalau kita pakai mister yang manual yang di sini masih aman ya. Mungkin di sini kita tinggal bersihin kemudian kita lem ulang ya, karena untuk air king dan RX tidak ada pak di bagian crankcase tengah ya. Jadi kita coba ulang pasang dan pakai lem yang bagus kemudian dipasang lagi. Nah, kondisi lahar, nah ini bagian untuk outputnya, as output sudah tidak bisa diputar, ini juga harus diganti ya. Kemudian permasalahan selanjutnya di sini oli yang keluar banyak ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini jalur masuk as persneleng ya dari sini. Nah, kalau kita dia dari dalam. Nah, ini as persnelengnya masuk dari sini. Kalau kita lihat ada bagian yang retak ya. Nanti kita coba perbaiki ini ke tukang las atau kita lem pakai lem besi ya. Kita coba dulu nanti lem besi, kalau udah bisa kita pergi ke tukang las, kita las lagi biar permukaannya rata ya. Nah, ini selnya sudah baru ya, mungkin permasalahan dari sini ya. Nah, kita coba lem, pasang lagi, ganti yang baru ya. Karena ingat, sel kalau sudah dibuka terpaksa harus kita ganti lagi ya. Nah, ini karena kita ngulas ya terpaksa ya, sel-sel semuanya kita buka ya, harus diganti semua selnya. Nah, yang di sini ada paknya ini juga rusak ya. Ini pak yang terhubung ke bagian penutup drum shaftnya ya. Oke. Bagian crankcase kiri, bagian crankcase kiri bisa kita lihat itu tempat nomor mesin ya untuk RX maupun RE King ya. Ini sudah bisa ketemu permasalahannya, ada laharnya yang bermasalah, lahar crack asnya harus diganti sama lahar outputnya juga harus diganti. Nah, untuk ruang bakar, ini ruang bakarnya ya, apa namanya, ruang bakar atau jalur pemasukan bahan bakar untuk proses pembakaran. Nah, di sini ada bagian yang lecet, mungkin motor ini sudah pernah jebol ya, atau sudah pas dipakai olinya sudah kering ya. Di ini permasalahan klasik, nanti kita bersihkan biar jalur-jalurnya aman, bersihkan ulang kemudian dipasang ya. Oke, crankcase kanan crankcase kiri sudah ketemu masalah dan sumber bau yang tadi sudah ketemu. Oke, jadi permasalahan awal tadi suara aneh ketemu bersumber dari crack as. Kemudian tenaga yang kurang bersumber dari rumahan kopling yang aus dan kapas kopling yang sudah aus yang pertama. Nah, yang paling vital juga di sini untuk bagian blok silindernya ya. Nah, blok silinder. Nah, kalau kita lihat ini punya RX itu lebih kecil ya. RX itu dia punya cc 115 cc sementara RE King 135. Jadi bedanya kalau RE King diameter dari bloknya lebih besar, otomatis ruang keluarnya sama ruang pemasukan bahan bakar yang dari manifold yang di sini ya, untuk jarum membrannya lebih besar lubangnya ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, blok yang digunakannya kita mau bilang bagus ya enggak bagus. Kita mau bilang enggak bagus ya bagus juga. Ya, di sini kalau kita lihat ini pakai blok yang sudah di full boring ya, boring full. Jadi kalau yang masih ori itu masih ada lapisan. Jadi ini kalau ada blok yang lebih bagus, jadi ganti kalau saya pakai blok yang ori. Nah ini sumber kenapa ini motor ini berat juga, karena ini pakai blok boring full ya. Ini blok boring full. Nanti kita coba jelaskan pada kesempatan yang lain cara membedakan antara blok boring dan blok ori. Baik itu RX, RX King, RXZ maupun motor-motor RX series yang lain ya, biar teman-teman tahu mana bagian atau mana blok silinder yang ori dan tidak pada kesempatan yang lain ya, pada video selanjutnya. Oke, jadi sumber masalahnya yang kedua ini untuk tenaga berkurang dari blok silinder yang boringan. Kemudian kita lihat pistonnya. Oke, piston di sini bisa kita lihat. Kalau kita lihat secara kasat mata, untuk yang motor 2 tak, ring pistonnya ada 2 ya. Kalau yang motor untuk motor yang 2 tak, ring pistonnya ada 2. Kalau yang motor 4 tak, ring pistonnya ada 3. Jadi untuk yang motor 4 tak, ring kompresinya ada 2 dan ditambah dengan ring oli 1 untuk yang motor 4 tak. Sementara untuk motor 2 tak, ring kompresinya cuman 2 dan tidak ada ring oli. Kenapa? Karena ada proses pembakaran di bawah, ada istilahnya di sini campuran bahan bakar udara yang ada di bagian bawah piston. Oke. Nah, kalau kita lihat piston ini piston sudah bermasalah atau harus diganti. Kenapa? Bisa teman-teman lihat. Ini yang hitam ini terjadi karena terjadinya kompresi yang bocor. Kalau kompresinya bocor, yang seharusnya hitam ini cuma ada di bagian atas, ternyata ada di bagian bawah ring kompresi. Ini ring kompresi 1 dan 2 ya, ini untuk motor 2 tak. Nah, jadi kalau pistonnya yang masih aman, tidak boleh ada bagian yang hitam atau terlalu banyak yang hitamnya di bagian bawah ring kompresi, baik ring kompresi 1 maupun ring kompresi 2. Ini ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, jelas ya, jelas terlihat. Nah, kemudian di sini teraknya banyak sekali. Nah, kalau kita mau ukur, bisa kita ukur kondisi dari ring pistonnya ya. Kondisi ring piston bisa kita ukur. Caranya kita buka dulu ringnya, kemudian kita masukkan di blok silinder. Kemudian kita masukkan pakai pistonnya. Nah, celahnya itu yang kita ukur. Nah, alat yang kita gunakan puller ya. Mana puller itu tadi? Puller saya bersihin baru. Alat yang dibersihin tadi mana dia? Puller itu di mana? Nah, oh ini. Nah, coba kita ukur berapa gap atau celah dari ring ini. Nah, ini fuller ya, alat ukur mekanik. Nah, kalau ini multitester, alat ukur listrik, ini juga alat ukur mekanik ya. Nah, bisa teman-teman lihat, kalau sudah diukur, kemudian kita masukkan. Oh lah, masih berapa celahnya di sini? Waduh. Oke, bisa kita lihat. 1 mili aja bisa terlihat ukurannya. 1 mili bisa terlihat. 1 mili masuk dan longgar. Bisa kita pastiin ringnya juga bermasalah. Oke, kalau sudah jaraknya kayak gini, kemudian pistonnya di bagian bawah ring kompresi 1 dan 2 sudah banyak hitam karena banyak terjadi kebocoran kompresi, karena pembakaran terjadi di bawah juga akibat kompresinya bocor, terpaksa harus kita kolter ya, biar tenaganya makin aman. Nah, kondisi blok juga bisa kita lihat di sini.
Nah, kondisi blok kalau ini masih ori, apa mungkin ini bloknya masih ori, belum boring ya. Kita harus cek kondisi dari lubang silindernya. Kalau ada bagian yang aus harus kita kolter ya. Nah, yang di sini bagian atasnya sudah lebih tebal ketimbang yang di bawah ya. Jadi bisa kita pastiin sumber masalah yang kedua ini bersumber dari blok silinder yang sudah aus. Bisa kita lihat dari ring piston yang sudah gapnya terlalu besar dan pembakaran terjadi di luar pada tempatnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini pistonnya sudah sampai hitam di bawah. Nah, untuk mengembalikan kondisi biar aman, terpaksa ini harus kita kolter dan harus kita ganti. Oke, sumber permasalahan yang kedua, tenaga mesin berkurang, ketemu ini bersumber dari blok silinder yang kedua. Yang pertama dari bagian kopling house ya. Kemudian bagian kopnya atau kepala silinder. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk bagian squeeze-nya, untuk derat businya sudah disenai atau diderat ulang. Nah, jadi kalau saya nanti usahain disenai ulang atau diganti pakai yang baru biar tenaga lebih optimal. Kalau sudah disenai ulang biasanya untuk sekat proses pembakaran kurang maksimal. Biasanya keluar oli dari sana ya, itu bisa kita di businya ada oli. Nah, itu menandakan seni ini sudah tidak layak pakai, jadi harus kita coba seni ulang. Kalau dia pas kita seni ulang masih bocor, kita ganti kepala silinder ya. Itu permasalahan dari motor ini yang ketiga ya, kenapa larinya kurang bagus ya. Nah, yang selanjutnya karburator ya. Nah, pada motor ini dia menggunakan karburator Kaihin ya, untuk punyanya Ninja kayaknya ini. Nah, untuk motor yang masih standar usahain pakai karburator orinya, tapi memang lumayan sulit untuk nyari karburator RX spesial kondisi ori dan kondisi masih paten ya. Mungkin itu alasan kenapa yang punya masih atau menggunakan karburator Kaihin ini. Nah, kalau saya nanti kita saranin yang punya ganti pakai karburator orinya atau minimal pakai karburator Air King lah yang ori, tapi lumayan harganya sekitar 600-an ya. Mudahan bisa diganti nanti ini, karena kalau sudah overhaul total kayak gini biaya untuk rekondisinya biar optimal lagi besar sekali ya. Nah, yang selanjutnya kondisi dari sistem pengapiannya. Ini komponen pembangkitnya ya. Di sini ada spool. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 bagian ya. Nah, yang kecil ini untuk spool pengapian untuk RX maupun RX sama ya. Yang ini untuk spool kelistrikannya, baik itu untuk sistem pengisian dan kelistrikan lampunya ya. Yang ini untuk pulsernya ya. Ini pulser dari magnetnya ya. Pengecekannya bisa kita pakai manual ya. Kalau manual yang menggunakan simple ya, caranya kita pakai kabel biasa. Nanti kalau sudah terpasang untuk mengecek apakah spool ini masih hidup atau enggak, simple sekali. Tinggal teman-teman lihat. Nanti ada bagian biasanya yang spool pengapian itu warnanya hitam strip merah ke bagian yang di sini, karena ini sudah diganti ujungnya doang ya. Ini terhubung ke yang di sini. Nanti teman-teman coba kalau dia kondisinya terpasang ya, untuk mengecek apakah spool ini masih hidup atau enggak biar tidak membuka. Nah, tinggal kupas aja kayak gini atau masukkan kabel lewat sini, kemudian di seksiin atau maksudnya di deketin ke bagian bodinya atau bagian negatifnya. Kalau ada percikan berarti spoolnya masih aman untuk spool pengapian. Begitu juga spool pengisian dan kelistrikan lampunya sama ya. Biasanya ini untuk lampu yang warna kuning strip merah. Spool pengisiannya biasanya warnanya putih ya. Nah, itu tinggal kita cek.
Kalau bagiannya ada keluar api berarti spool ini spool pengisiannya masih aman. Kalau kita pakai alat, kalau sudah terbuka caranya gimana? Gampang sekali ya. Nah, tinggal teman-teman pakai apometer, kemudian taruh kabel yang hitam di bagian negatif, yang merah bagian positif ya. Oke, kita ukur atau kita taruh di kalibrasi 1 ya. Oke, nah kalau kita coba cek dulu atau tes dulu apakah apometer atau multisensor kita berfungsi atau tidak. Caranya begitu kita sentuhkan terjadi pergerakan pada jarum multi tester, berarti alat kita udah bagus. Nah, yang pertama caranya untuk mengetahui apakah spool pengapian ini masih bagus atau tidak, tinggal teman-teman colokkan ada bagian yang keluar dari spool itu. Ini untuk negatif, ini terhubung ke bagian seksi, yang ini ke bagian outputnya yang kabel hitam strip merah tadi. Nah, tinggal teman-teman colokkan. Oke, kita kalibrasi di angka kilo ohm ya. Oke, kalibrasi 10 mungkin bisa. Oke, nah bisa teman-teman lihat, begitu disentuh atau dicolokkan di positif maupun negatifnya, kalau dibalik maupun tidak, ada pergerakan pada multi tester, berarti itu menandakan lilitan dari spool pengapiannya masih bagus, dan bisa kita simpulkan spool ini masih bagus. Nah, kalau yang di sini spool pengapiannya mereknya DSK ya, ini spool non ori. Nanti biar pengapiannya maksimal kita ganti pakai yang orinya ya, ini tuh spool pengapiannya. Nah, kemudian bagian pulsar sama, ini ada bagian yang tonjolannya ya, ada bagian sambungan untuk lilitan spool 1 dan 2 ya, ini positif dan negatifnya. Nah, tinggal teman-teman colokkan. Nah, dilihat kalau ada pergerakan berarti lilitan dari pulsar ini masih aman. Nah, kalau dia terputus otomatis motor juga tidak akan bisa hidup karena kinerja dari pulsar tidak ada. Kenapa dia tidak bisa hidup? Karena pulsar ini fungsinya untuk membantu kinerja dari CDA, untuk memberikan perintah kepada CDA kapan terjadi pengapian, itu fungsi dari pulsar ini. Nah, kalau spool ini fungsinya sebagai pembangkit listriknya ya. Nah, kalau yang bagian spool pengisiannya ya. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada bagian yang terbakar. Kalau ada bagian yang terbakar berarti kita simpulin bagian spool ini bermasalah, ini aman nah untuk bagian sistem pengapian. Tapi biar tenaga lebih optimal untuk pengapiannya, kita usahain nanti spool untuk spool pengapian kita ganti pakai yang ori. Oke, bagian selanjutnya apa juga ada magnetnya, coba kita cek kondisi dari magnetnya. Nah, di sini untuk magnetnya lumayan ya. Lumayan parah. Oke, magnetnya sudah dibubut dan dilas lagi karena terjadi pergeseran, makanya dilas ya antara dudukan bos yang masuk ke as krik as dan rumahan magnetnya. Itu kenapa ini dilas. Nah, biasanya kalau sudah dibubut gini ya agak repot juga memang. Kalau kita bubut, tarikan biasanya lebih enteng kalau pembubutannya maksimal ya. Nanti kita coba timbang apakah sesuai untuk kemampuan dari mesin ini. Kenapa? Tujuan pembubutan adalah untuk mengurangi beban atau mengurangi berat dari magnet ini. Kalau istilahnya makin ringan magnet ini, otomatis kinerja atau tenaga mesin akan makin bagus. Tapi efek sampingnya karena ini makin ringan, otomatis balancer atau keseimbangan antara krik as putaran mesinnya akan kurang maksimal. Nah, itu juga bisa menjadi sumber suara yang ribut
dan terjadi getaran ya. Kalau ini tidak maksimal, ini lasnya kurang maksimal ya. Nah kalau kita minta ini diganti besok kalau ada uang ya, magnet harus diganti. Oke. Nah, alhamdulillah pengecekannya sudah selesai. Nah, coba kita simpulkan sekarang untuk kondisi dari mesin ini. Oke, masalah yang pertama tadi suara yang besar dan tidak, istilahnya suaranya bukan suara mesin yang biasa, suara dari mesin ini kasar, berisik dan ribut. Nah, masalah yang pertama bersumber dari kerik as stang piston yang sudah aus untuk laharnya dan kelahar kerik as yang sudah oblak. Oke. Yang kedua bersumber dari bagian lahar-lahar dari kerik as yang sudah oblak ya. Bagian laharnya yang oblak. Nah, kemudian masalah loss power, tenaga yang berkurang, sumber yang pertama dari rumahan kampas kopling ya yang sudah pecah ini dan tutupnya yang sudah aus. Jadi ini harus diganti sama kampas kopling. Yang kedua sumbernya dari lahar kerik as kiri ya, yang ketiga ya, kerik as kiri yang sudah tidak bisa berputar lagi. Oke, sumber suara yang bermasalah sudah ketemu. Kemudian hilang tenaga juga sudah ketemu. Yang pertama dari coupling house, yang kedua dari blok silinder dan kepala silinder, dan untuk bagian masalah yang ketiga tadi bau dari sisa hasil pembakaran tidak sesuai merek oli atas satu merek oli pabrikan yang kita pakai, bersumber dari sel crankcase kanan yang sudah aus. Oke, jadi besok kita coba ganti semua. Kemudian besok proses pemasangannya akan kita coba videoin pada video selanjutnya. Oke. Mungkin bisa teman-teman bantu juga, mungkin ada bagian yang kelupaan, nanti bisa ditaruh di komentar biar kita sama-sama belajar ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Nah, untuk video selanjutnya proses pemasangan akan segera kami coba upload, mudahan waktu dan tempat mengizinkan. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.